Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil an'abiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada saya sehingga saya dapat membuat video pembelajaran pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat Bapak Haq Muhammad Hamka Habibi SE MA selaku dosen pengampu dari mata kuliah Etika Bisnis Syariah. Dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah. Sebelum memasuki lebih jauh lagi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Erik Farezi Mahendra Putra dengan NIM 212111362 dari kelas HES 4J. Di sini saya akan sedikit berbincang mengenai materi, yaitu materi prinsip etika bisnis konvensional dan Islam. Untuk materi yang pertama yaitu definisi etika bisnis. Menurut Franz Magnus Suseno, etika merupakan salah satu disiplin pokok dalam filsafat. Ia merefleksikan bagaimana manusia harus hidup agar berhasil menjadi manusia. Dan ada pula yaitu definisi dari bisnis adalah semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain. Jadi etika bisnis adalah tuntutan nasihat etis manusia dan tidak bisa dipenggal atau ditunda untuk membenarkan tindakan yang tidak adil dan bermoral. Etika bisnis harus dijunjung tinggi agar bisnis itu membuahkan hasil yang dapat memuaskan semua pihak yang terlibat dalam bisnis itu. Selanjutnya adalah pengertian etika bisnis konvensional. Etika bisnis konvensional adalah perilaku moral seseorang dalam melakukan kegiatan bisnis untuk mencapai tujuan, mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku atau legal, maupun adat kebiasaan yang baik dan dapat diterima dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip etika bisnis konvensional. Prinsip etika bisnis konvensional sebenarnya itu ada banyak, tetapi yang saya akan ambil dan saya akan paparkan di sini cuma ada 6. Yang pertama yaitu relativisme, yang kedua utilitarianisme, yang ketiga universalisme, yang keempat hak, yang kelima keadilan distributif, dan yang terakhir adalah kitab suci. Untuk yang pertama yaitu relativisme. Relativisme adalah pandangan bahwa tidak ada standar etis yang secara absolut benar dan yang diterapkan terhadap perusahaan atau orang dari masyarakat. Para penganut relativisme moral yang kultural mengatakan bahwa semua kepercayaan dan prinsip moral bersifat relatif bagi kebudayaan dan pribadi. Ini didasarkan kenyataan bahwa baik atau buruknya suatu tindakan berbeda antara tempat yang satu dengan yang lainnya. Dalam pola pikir demikian, tolak ukur moral dilihat dari hanya sebagai produk sejarah yang dilestarikan melalui adat kebiasaan. Utilitarianisme atau kalkulasi untung dan rugi. Utilitarianisme adalah suatu segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan pengguna atau utility. Utilitarianisme sangat bersifat outcome oriented karena menitik beratkan pada nilai, akibat, atau konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Banyak persoalan kritis yang dimunculkan oleh sistem etika utilitarianisme ini. Yang pertama, tidak jelas siapa yang menentukan atau merumuskan nilai yang baik bagi sebagian besar orang. Yang kedua, aspirasi kaum minoritas yang tidak terima. 3. Hak-hak dan tanggung jawab kolektif. Hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi hak dan tanggung jawab individu maupun kolektif. 4. Utilitarianisme
menentukan nilai hakikat etis tindakan dengan cara mengukur sejauh mana keuntungan atau manfaat yang akan diperoleh, serta sejauh mana tindakan tersebut dapat dilakukan. Ketiga yaitu universalisme. Prinsip nilai yang mendasari mazhab universalisme adalah prinsip kewajiban mutlak. Sistem ini menekankan pada kewajiban individu kepada individu lain dan martabat manusia. Menurutkan, suatu tindakan dinilai etis jika tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kewajiban. Sebaliknya, suatu tindakan dipandang tidak etis atau tidak bermoral jika tindakan tersebut dilakukan berdasarkan pada perasaan atau kehendak diri. Selanjutnya yaitu hak-hak. Hak merupakan suatu aspek dari deontologi. Karena hak berkaitan dengan kewajiban, bisa dikatakan hak dan kewajiban bagaikan dua sisi dari uang logam yang sama. Suatu keputusan atau tindakan dipandang etis ketika keputusan dan tindakan tersebut ditetapkan berdasarkan pada hak-hak individu yang menjamin kebebasan memilih. Pendekatan ini meyakini bahwa setiap individu memiliki hak-hak moral yang tidak dapat ditawar-tawar. Yang kelima yaitu keadilan distributif atau kejujuran dan keadilan. Pendekatan etika ini bertumpu pada nilai tunggal yaitu keadilan. Beberapa prinsip etis yang digunakan untuk menjamin distribusi keuntungan dan beban proporsional. Di antaranya, masing-masing pihak memperoleh bagian yang sama serta masing-masing pihak individu memperoleh bagian sesuai tingkat kebutuhannya. Yang keenam yaitu keputusan etis dalam sistem ini dibuat berdasarkan pada hukum abadi yang ditulis dalam kitab suci maupun dalam alam ciptaan Tuhan. Thomas Aquinas yakin bahwa dengan memahami kitab suci dan alam semesta, maka manusia akan memiliki kesadaran etis yang pada gilirannya membuat manusia tersebut akan bertindak secara etis. Sekian pemaparan materi mengenai prinsip etika bisnis konvensional dan Islam dari saya. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.